Diminta Amerika Serikat kirim rudal S-400 ke Ukraina. Ini jawaban sinis politikus senior Turki. Permintaan Amerika Serikat atau AS agar Turki membantu Ukraina yang mengembangkan rudal anti pesawat S-400 dijawab sinis politikus senior Turki Dogo Perinçek. Dia menyatakan Washington tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan Turki sebagai negara berdaulat. Sekedar diketahui, Dogo Perinçek merupakan ketua partai politik Turki atau Vatan Partisi. Partai Patriot adalah parpol yang mengusung ideologi sayap kiri di Turki. Partai itu vokal menyuarakan penolakannya terkait perintah AS tersebut. Dogo Perinçek mengatakan negaranya tidak akan mengabulkan keinginan AS untuk meningkatkan sistem persenjataan yang dibeli Turki dan Rusia. Dia menuding jika permintaan tersebut adalah tipikal propaganda intelijen AS. Menurutnya Turki sudah berkali-kali melewati situasi semacam itu dengan AS. Dua juga memastikan jika tekanan tersebut tidak akan membuat Turki melunak. AS tidak memiliki berwenang untuk memerintah Turki. Pemerintah Turki sama sekali tidak akan menerima perintah seperti menyerah S-400 Rusia ke Ukraina. Pemerintah Turki tidak memiliki peluang seperti itu. Tidak mungkin pemerintah Turki akan bersedia mendengarkan perintah seperti itu, ujar Perinçek kepada kantor berita Sputnik pada Minggu. Sebelumnya, kantor berita Reuters dengan motif sejumlah sumber melaporkan bahwa AS telah menyuruhkan ke Turki untuk mengirimkan sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia ke Ukraina. Langkah tersebut dijadikan sebagai bagian dari upaya Washington DC untuk merebut sistem rudal anti pesawat buatan Rusia atau Uni Soviet tersebut di tengah konflik Rusia dan Rusia. Pada 2019, Amerika Serikat menanggung partisipasi Turki dalam program jet tempur F-35 karena pembelian sistem pertahanan udara S-400 Ankara. AS bahkan kemudian menghapus Turki sepenuhnya dari proyek tersebut. Meskipun menuai reaksi keras dari AS dan para anggota NATO lainnya atas pembelian S-400, Turki bergas akan terus menggunakan sistem pertahanan rudal buatan Rusia itu. Diketahui bahwa Amerika Serikat meminta kepada sekutu NATO-nya untuk membantu Ukraina untuk melawan agresi militer Rusia. Dari permintaan itu juga disampaikan ke Turki, Ankara diminta untuk mentransfer sistem persenjataan anti udara S-400 ke Kiev. Hal itu tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Turki, mengingat mereka mendapatkan sanksi jasa karena ketahuan membeli senjata buatan Rusia yaitu S-400 itu sendiri pada tahun 2019. Karena hukuman itu, Ankara diusir dari program pengendaraan jet tempur generasi kelima F-35 pasukan res maritim AS. Merupakan sistem yang dibuat Rusia dan AS akan memberikan sanksi kepada Turki sebagai anggota NATO. Dan kali ini kita melihat kesempatan itu perbaikan. Dan dengan Ankara dan terang sumber di Reuters, kenapa tidak setuju sekutu NATO-nya membeli produk Rusia? Alasannya karena dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi F-35-nya. Jika Turki mengambil kesempatan ini, Ukraina akan mendapatkan S-400 yang digadang-gadang sebagai sistem anti udara terbaik. Bahkan klaim itu juga diakui oleh AS. Dan untuk Turki, mereka untuk diuntungkan dengan mencabut sanksi jasa, walaupun mungkin tidak secara langsung dapat memesan F-35 dalam waktu dekat. Tetapi Ankara dan memperoleh 40 unit F-16. Blok 70 dan 80 kit modernisasi diminta mereka dari Oktober lalu. Hal ini akan membuat armada F-16 Turki lebih tangguh dan tetap relevan untuk dekade berikutnya. Selain itu, AS dapat menawarkan rudal anti udara miliknya, Patriot PAC-3, juga Ankara menyingkirkan S-400-nya. Perlu diingat S-400 itu belum pernah dioperasikan sejak pembelian Turki 2019 lalu. Mengirim rudal S-400 buatan Rusia ke Ukraina dipercaya dapat membantu signifikan kekuatan militer Kiev, dan hal itu dapat tak luput dari mata Moskow. Semua bermula dengan penjualan drone serangan militer TB2 Turki
berlaporan drone itu berhasil membantu Ukraina selama agresi militer Putin. Ukraina menggunakan pertama kalinya saat pertemuan menghancurkan senjata artileri. Saat pertemuan menghancurkan senjata artileri di wilayah Donbas akhir Oktober lalu. Dan Rusia memprioritas hal itu walaupun melut Turki membuat pernyataan bahwa ketika negara membeli drone Turki itu bukan lagi kamu. Dengan demikian Turki tidak bisa disalahkan atau bertanggung jawab atas produk-produk yang mereka jual. Hal itu dibalas oleh Duta Besar Rusia dan untuk Turki, yaitu AS kembalikan Ankara atas S-400. Kami menjual sistem yang ingin dibeli, mereka memiliki sistem ini oleh Turki, katanya dalam Forbes. Kami dapat menjual mobil. Anda bisa pergi ke pantai membawa makanan dan senapan, mesin dan pergi berperang dengannya, tambah melut tersebut. Pilihan logis bagi Turki. Mungkin ada cara di mana Turki dapat memperbaiki namanya di bencana politik di barat mengirimkan S-400 ke Ukraina tanpa memancing amarah Rusia. Menurut Forbes dari para pengirimnya, secara langsung kepada Ukraina, Turki bisa saja menjualnya ke AS dan sekutu NATO lainnya. Hal itu mengakibatkan konflik dengan Rusia yang memprotes mereka beli otomatis menjadi milik mereka. Atas insiden drone Bayraktar TB2 Ukraina, yang semua konflik sangat menyulitkan pasukan Moskow. Meskipun hal itu sudah terjadi, tetapi bisa saja dikonsumsikan mungkin banyak kebijakan nekat yang diputuskan kepala negara sejak 24 Februari lalu. Permintaan Amerika Serikat atau AS agar Turki membantu Ukraina yang mengembangkan rudal anti pesawat S-400 dijawab sinis politikus senior Turki Dogu Perinçek. Dia menyatakan Washington tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan Turki sebagai negara berdaulat. Sekedar diketahui, Dogu Perinçek merupakan ketua partai politik Turki atau Vatan Partisi. Partai Patriot adalah parpol yang mengusung ideologi sayap kiri di Turki. Partai itu vokal menyuarakan penolakannya terkait perintah AS tersebut. Dogu Perinçek mengatakan, negaranya tidak akan mengabulkan keinginan AS untuk menggunakan sistem persenjataan yang dibeli Turki dan Rusia. Dia menuding jika permintaan tersebut adalah tipikal propaganda intelijen AS.